adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Rosita di Sabtu Ceria. Siapa kita? Aku, pemimpin masa depan. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, hari ini kita mau bernyanyi, mau memuji nama Tuhan. Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah berkumpul ya Tuhan. Kami mau bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau mengucapkan janji anak rumah kasih. Siapa yang masih ingat janji anak rumah kasih? Iya, pintar, semuanya masih ingat. Yuk kita ucapkan janji anak rumah kasih ini secara bersama-sama. Janji anak rumah kasih. Janji anak rumah kasih. Satu, saya anak rumah kasih. Satu, saya anak rumah kasih. Takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Dua, saya anak rumah kasih. Dua, saya anak rumah kasih. Memegang kebenaran, berbuat kebaikan. Memegang kebenaran dan berbuat kebaikan. Tiga, saya anak rumah kasih. Tiga, saya anak rumah kasih. Pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Amin. Amin. Pintar semua adik-adik masih ingat janji anak rumah kasih. Nah adik-adik, hari ini kita mau bernyanyi buat Tuhan. Hari ini kita mau angkat satu pujian mengatakan dari terbit matahari. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
tadi kita sudah bernyanyi, menari buat Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Yuk kita mau mempersiapkan hati kita dan kita juga mau mendengarkan cerita ini. Yuk, selamat menyaksikan videonya. Halo adik-adik, selamat datang di Rumah Ceria. Aku pemimpin masa depan. Bersama dengan Kak Karen di sini, kita mulai ceritanya. Pada dahulu kala, hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia juga dikenal sebagai penyayang binatang. Suatu hari, saat berjalan-jalan, raja bertemu seekor semut. Wahai semut, kau sedang apa? Tanya raja. Ya Baginda, hamba dari tadi sedang mengumpulkan makanan. Tetapi sampai sekarang hamba belum juga mendapatkannya. Jawab semut. Setelah mendengar cerita sang semut, sedihlah hati sang raja. Ia bertanya kepada semut. Hai semut, berapa banyak makanan yang kau butuhkan dalam setahun? Hanya 2 potong roti, Baginda. Baiklah, aku akan memberimu 2 potong roti. Ikutlah denganku ke istana sekarang juga. Semut pun ikut ke istana bersama raja. Sesampainya di istana, raja memasukkan 2 potong roti ke dalam toples. Selanjutnya, ia juga memasukkan semut ke dalam toples itu. Aku akan menutup toples ini selama setahun. Jangan khawatir semut, toples ini ada lubang udaranya, jadi kau tetap bisa bernafas. Setahun lagi, aku akan datang dan membuka tutupnya. Baik Baginda, hamba akan tinggal di dalam toples ini selama setahun. Waktu pun berlalu. Kini, sudah setahun semut tinggal di dalam tabung. Sang raja pun menepati janjinya. Dia datang menemui semut dan berkata, Wahai semut, bagaimana kabarmu? Jawab semut. Hamba baik-baik saja, Baginda. Raja pun segera mengeluarkan semut yang berada di dalam toples. Namun, ternyata roti yang dia berikan masih tersisa 1 potong. Kenapa rotinya masih tersisa 1 potong? Tanya raja. Ya Baginda, hamba takut Baginda lupa membuka toples ini. Kalau Baginda lupa, hamba masih punya persediaan roti untuk setahun lagi. Untunglah Baginda tidak lupa. Hahaha. Kata semut menjelaskan. Raja pun tersenyum sambil berkata, Kau semut yang hebat. Kau pandai berhemat untuk mempersiapkan keadaan yang sulit. Aku akan mengabarkan ini pada rakyatku. Mereka harus bisa mencontohmu untuk tidak hidup boros. Nah adik-adik, bagaimana dengan ceritanya? Menyenangkan bukan? Nah adik-adik harus pandai berhemat seperti semut. Jangan boros ya. Nah sebelum kakak mengakhiri cerita pada hari ini, kakak punya kalimat emas buat adik-adik. Orang bijaksana, makmur dan kaya. Tetapi orang yang bodoh menghamburkan hartanya. Paham ya? Jadi harus jadi orang yang bijak agar selalu makmur dan kaya. Oke adik-adik, untuk tugasnya sangat mudah sekali. Adik-adik tinggal berfoto selfie dengan celengan yang adik-adik punya. Kalau nggak ada celengan, boleh buku tabungan yang adik-adik punya. Kirim ke WA kakak-kakaknya masing-masing. Oke? Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah! Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Semoga dari cerita ini adik-adik diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan cerita. Semoga cerita ini bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai. Sampai ketemu di Sabtu Ceria yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!